apa kabar semuanya? Jumpa lagi sama aku Kirana bersama Nasheng dan 3 suku yang saling bermusuhan, The Mirror Twin Cities. Pada episode ini menceritakan Baying mendatangi Kasino Ruyi. Akankah dia bertemu dengan pujaan hatinya Sumo? Oke, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di Kasino Ruyi, Baying akan menghampiri kakaknya Si Jing. Si Jing yang masih belum sepenuhnya terlelap menyadari ada seseorang yang membuka kamarnya. Dengan sigap, dia langsung menyerang orang itu yang ternyata adalah adiknya sendiri, yaitu Baying. Si Jing heran atas kedatangan adiknya yang ia sebut Aying. Lalu dia menyentuh Baying, tapi ia tak bisa memegangnya. Baying bilang kalau dirinya hanya sebuah roh. Kemudian datang Nasheng yang sebenarnya hanya mengintip mereka berdua. Akhirnya Baying bilang bahwa dia yang membawa Nasheng dan dia dipilih oleh Kaisar Surgawi. Si Jing melihat cincin kedua perempuan itu. Lalu ia bertanya, "Apa kau menemuiku hanya untuk Nasheng?" Sebelum Baying menjawab, Nasheng pamitan untuk keluar terlebih dahulu. Di luar, Nasheng berharap tidak bertemu Sumo. Jika bertemu, dia akan mengusirnya lagi. Tapi dia malah bertemu dengan Yanxi. Nasheng kunyah. Saat ngobrol dengan Nasheng, Yanxi melihat cincin Kaisar Surgawi bercahaya. Dengan segera, Yanxi mengeluarkan kain dan mengingatkan Nasheng untuk selalu menyembunyikan cincin tersebut. Setelah mengikat kain, terdengar bunyi kerucuk-kerucuk dari perut Nasheng, menandakan ia sangat lapar. Akhirnya, Yanxi mengajak Nasheng makan terlebih dahulu. Sementara Kak Ruyi melihat ada seorang wanita terkapar di lantai saat mengintip kamar Sumo dari celah pintu yang sedikit terbuka. Dia pun dikagetkan oleh Ano yang tiba-tiba muncul di celah pintu tersebut. Kak Ruyi segera menutup pintu dan cepat-cepat pergi. Kita balik lagi pada Si Jing dan Aying. Aying menyampaikan bahwa Zenlan ingin Si Jing melindungi Nasheng karena Kekaisaran Changliu telah menyadari bahwa segelnya telah dicabut. Sehingga pada saat ini nyawa Nasheng terancam. Si Jing sendiri masih tidak yakin. Aying meminta bantuannya sebagai adik atau sebagai putri mahkota. Si Jing pun bercerita bahwa saat melihat Nasheng menggunakan cincin Kongsang, ia tahu bahwa Nasheng memiliki hubungan dengan Kaisar Surgawi. Maka dari itu, dia langsung mengusirnya karena ia tak ingin terlibat dalam pemulihan perang apapun. Lalu Aying mengingatkan Si Jing atas kekejaman Bingyi saat itu pada Kongsang. Tentu saja Si Jing ingat saat danau cermin menjadi merah karena darah. Hingga saat ini, kenangan pahit itu selalu terngiang-ngiang di ingatannya. Tapi, meskipun sekarang telah dikuasai Bingyi, semua orang telah menjalani hidup dengan damai, katanya. Lalu Si Jing bertanya, "Apa kau ingin menggulingkan kedamaian ini? Membiarkan Yun Huang kembali mengalami kekacauan? Dan membiarkan danau cermin dipenuhi darah lagi?" Tidak dijawab oleh Baying, tapi dia balik bertanya, "Jadi, apa kau hanya akan melihat 100.000 orang Kongsang tidak pernah bisa melihat matahari lagi?" Mendengar hal itu, Si Jing terlihat sedih. Sementara Baying melanjutkan perkataannya bahwa melarikan diri tidak dapat menyelesaikan masalah. Di pintu kamar terlihat Kak Ruyi mendekat. Si Jing langsung bertanya, "Siapa di luar?" Kak Ruyi meminta maaf dan bertanya mengenai pemisahan jiwa. Baying yang mendengar pernyataan Kak Ruyi sangat kaget. Akhirnya Si Jing mempersilahkan Kak Ruyi masuk ke kamarnya. Setelah masuk, Kak Ruyi juga kaget karena tamu yang datang adalah adik Si Jing sendiri. Mereka pun saling berkenalan dan menanyakan pemisahan jiwa. Baying bilang bahwa pemisahan jiwa digunakan untuk menghalangi serangan balik pada suatu objek. Teknik itu adalah teknik terlarang untuk mencari kekuatan. Jika kekuatan jahat terlalu kuat, maka penggunanya akan tertelan sepenuhnya. Tapi selama tidak ada cermin menyebabkan penyatuan tubuh, seharusnya tidak akan terjadi apa-apa. Mendengar penjelasan Baying, Kak Ruyi merasa lega karena tuan mudanya bisa diselamatkan. Namun alhasil setelah Kak Ruyi keceplosan menyebut tuan muda, Baying sontak menanyakan yang menggunakan teknik pemisahan jiwa itu adalah Sumo. Si Jing menyela bahwa Sumo berlatih teknik terlarang itu karena putus asa. Dia juga memperingatkan Aying jika tidak ingin mengurusnya maka jangan mempedulikan Sumo. Kak Ruyi percaya bahwa Baying sangat mengerti karakter Sumo. Dia pun bertanya mengenai hal itu.
Akhirnya, Baying menceritakan kehidupan masa lalunya bersama Sumo. Baying mengawali ceritanya dengan mengatakan bahwa Sumo terbebani oleh banyak hal. Waktu itu, upacara segel keperawanan Baying akan segera dimulai. Ayah Baying, Raja Bai Liao, meminta maaf karena merasa tidak berkompeten untuk melindunginya. Jadi, dia harus melindungi dirinya sendiri. Baying sendiri tak dapat berjanji untuk menuruti perkataan ayahnya. Kemudian, Baying mendekat pada tetua Ming dan dahinya diberi segel keperawanan. Tak ada yang bisa membuka segel tersebut kecuali calon suaminya sendiri, yaitu putra mahkota Zenlan. Tetua Ming juga mengumumkan bahwa Zenlan telah mengalahkan Bing Yi dalam 3 pertempuran berturut-turut dan sebentar lagi akan menang. Saat di kediamannya, pelayan Baying menunjukkan sebuah kain yang akan dipakai saat Baying menikah nanti. Katanya, kain tersebut adalah hasil tenun dari bulu halus bagian bawah burung tangisan merah yang sangat langka. Baying sendiri merasa hal itu sangat boros karena burung tersebut tinggal di kedalaman hutan yang lebat dan tidak pernah terlihat beberapa tahun terakhir. Baying hanya ingin pernikahannya dibuat sederhana saja. Pelayan bilang tidak mungkin hanya dibuat sederhana karena pernikahan tersebut adalah pernikahan putra mahkota Gongsang. Lalu ada seorang pelayan laki-laki membawakan beberapa pakaian yang di atasnya ada sebuah pedang dari Raja Bai yang pakaiannya untuk dipakai di rumah. Baying hanya mengambil pedang tersebut. Pelayan itu juga memberitahu bahwa Raja Qing telah mengirimkan sebuah bocah mermaid untuk menghibur Tuan Putri dengan seni boneka. Lalu datanglah Sumo langsung memberi pertunjukan seni bonekanya. Saat dia akan melangkah, ternyata Sumo terjatuh. Dia meraba-raba mencari bonekanya. Baying menghampiri dan memberikan boneka yang ia cari. Mereka pun berkenalan dan bilang bahwa Sumo tidak bisa melihat. Sumo selalu merendahkan dirinya di hadapan Baying, tapi Baying tidak bermaksud ingin merendahkannya. Baying ingin Sumo menjadi temannya. Baying yang lemah lembut pun mulai bisa tersenyum melihat aksi boneka milik Sumo itu. Sumo sendiri sambil bercerita bahwa dia lahir di pasar budak kota Ye. Suku mermaid berada di sana, dicambuk setiap hari agar pemilik bisa mengumpulkan mutiara. Setiap hari Sumo mendengar jeritan mereka di sekitar. Mendengar itu, Baying merasa ketakutan dan berjanji tidak akan melakukannya pada Sumo. Dia juga berjanji akan melindungi Sumo. Sumo pun terlihat yakin atas perkataan Baying. Suatu hari Sumo dipukuli oleh para pelayan laki-laki kerajaan. Katanya, Sumo sangat berani menyelinap ke kamar Tuan Putri. Lalu, Baying keluar menghentikan pelayannya. Baying marah-marah pada pelayan karena memang dialah yang menyuruh Sumo membawakan layang-layang. Para pelayan masih mengelak bahwa Sumo hanya suku mermaid yang tak berguna. Baying mengusir pelayan-pelayan itu dan memperingatkan untuk tidak melukai temannya. Lalu, mengajak Sumo masuk ke kamar. Sumo sendiri merasa Baying telah berbohong. Dengan menolongnya, dia rasa Baying sudah bangga. Tapi Baying memang benar-benar tidak ingin pelayannya itu menindas Sumo. Masih dengan terlihat angkuh, Sumo sok berterima kasih pada Baying. Jika karena bukan untuk menghilangkan kebosanan putri, dia tidak akan dibawa ke pagoda putih untuk diinjak-injak dan dipermalukan. Dengan rendah hati, Baying meminta maaf bahwa tidak sedikit pun dia seperti yang dikatakan Sumo. Sedangkan pelayan yang tadi masih belum pergi. Dia nguping pembicaraan Putri Baying dan Sumo. Lalu Baying curhat pada Sumo bahwa pertempuran Gongsang dan Bing Yi terjadi sejak bertahun-tahun yang lalu. Baying dibesarkan oleh Menteri Bai, lalu ia berguru pada Saint Pedang. Dia pikir suatu hari akan pergi berperang dan membunuh musuh mereka. Tapi Dasime mengatakan dia adalah reinkarnasi Ratu Baiwei yang ditakdirkan menikahi keturunan bangsawan. Ayahnya adalah raja dari klan Bai. Hanya dengan kalimat itu, dia membawa Baying ke Pagoda Putih. Dia bahkan tak pernah bertemu dengan Zenlan, tapi dipaksa tinggal di aula itu. Dia tidak punya orang yang ia kenal di sekitar. Untung saja ada Sumo yang mau menemaninya. Baying merasa Sumo adalah teman yang paling penting dan berjanji akan melindungi Sumo.
Hari-hari mereka pun penuh kegembiraan, dimulai dengan bermain layang-layang hingga Baying berlatih pedang yang ditemani Sumo. Siang malam mereka bersama tanpa ada rasa bosan. Suatu hari, layangan mereka nyangkut di tepi genteng. Sumo menariknya agar bisa lepas, tapi Baying malah memutuskan benang agar layangan bisa terbang jauh. Ini seperti cerminan dirinya yang ingin pergi jauh, tidak selalu dikekang dalam istana. Kemudian datang pelayan membawakan sebuah mahkota Phoenix untuk Baying. Sambil melirik Sumo, pelayan itu mengatakan bahwa mahkota itu terbuat dari mutiara mermaid yang baru lahir. Sumo pun marah. Putri Baying mencoba mengejar, tapi pelayannya langsung bilang bahwa besok Dasiming akan datang ke aula untuk mendoakan Baying. Dan Baying diminta memikirkan kenapa dia mau tinggal di Pagoda Putih hingga saat ini. Baying tidak mengejar Sumo. Di sisi lain, dia ingin mengemban amanah dari suku Bai. Sementara Sumo dihampiri oleh pelayan dan dibawakan buah sebagai terima kasih karena telah menghibur Putri Baying. Buah itu katanya dibeli dari kota Ye, dan pelayan berbisik bahwa sudah saatnya menjadi dewasa. Sumo mengerti maksudnya, tapi Kirana nggak ngerti. Apaan sih? Coba komen ya. Malam harinya, Sumo masuk ke kamar Baying. Baying yang tengah tertidur lelap langsung terbangun dan menodongkan pedang pada Sumo. Karena yang datang adalah Sumo, Baying menyimpan pedangnya lagi. Tanpa sepatah kata pun, Sumo mencium kening Baying, kemudian pergi. Dan episode ini berakhir. Kirana nggak sabar Aying ketemu sama Sumo lagi. Kalau kalian gimana? Penasaran ya? Kalau gitu, stay tune terus ya di Mimin Story. Aku Kirana pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye. Jangan lupa subscribe.